Cara lapor rekening dikuras penipu. Jadi sekarang memang banyak banget ya kasusnya ya. Ada beberapa yang mengatasnamakan telepon atau WA ataupun juga melalui email ya, mengatasnamakan DJP untuk melakukan penipuan yang ujung-ujungnya nanti menguras rekening kita ya. Nah, teman-teman yang mengalami ataupun mungkin teman-teman ada yang mendengar sanak saudara ataupun teman kerja kita ya yang mengalami kasus serupa, silahkan di-sharekan video ini agar tahu bagaimana sih cara melaporkannya. Syukur-syukur dananya nanti segera kembali ya. Jadi jika teman-teman menjadi korban penipuan di sektor keuangan, teman-teman harus segera melaporkan ke Indonesia Anti Scam Center IASC melalui laman ini ya, http kemudian /2 kali iasc.ojk.go.id ya. Teman-teman segera ya. Kenapa segera? Agar dananya belum ludes, belum hilang dan bisa kembali ke rekening teman-teman. Oke, sebelum saya lanjutkan video singkat ini, untuk yang pertama kali mampir silahkan tekan tombol subscribe dulu agar tidak ketinggalan info serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Oke, mungkin ada yang belum tahu IASC itu apa. Jadi IASC itu adalah Indonesia Anti Scam Center, merupakan forum kerjasama antara Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Satgas pasti disingkatnya, dengan pelaku industri perbankan, kemudian penyedia jasa pembayaran, e-commerce, dan juga pihak terkait lainnya. Jadi sebenarnya sekarang itu bentuk penipuan semacam ini itu bukan hanya ada di perpajakan ya, ada juga di perbankan, kemudian di e-commerce ya, kemudian di pembayaran digital dan yang lainnya ya. Jadi teman-teman caranya sama, kurang lebih sama ya. Teman-teman nanti silakan langsung saja kunjungi untuk webnya itu iasc.ojk.go.id. Teman-teman nanti bisa klik juga linknya, ini saya sertakan di deskripsi agar gampang ya. Ataupun teman-teman juga bisa nelpon langsung ke kontak 157. Ini adalah kontak dari OJK ya. Oke, teman-teman, kemudian nanti silakan ikuti petunjuk yang ada di situ untuk melaporkannya ya. Kalau ada pertanyaan apakah dana yang sudah ditransfer ke penipu bisa kembali, nah ini tergantung banget ya. Ini informasi dari OJK-nya tergantung banget. Kalau kita sadar kemudian segera melapor, dan teman-teman nanti akan segera itu dibekukan rekening pihak penipunya sehingga nanti dananya bisa kembali. Tapi kalau sudah terlanjur lama kemudian dananya sudah ludes ya, rekeningnya bisa dibekukan tapi dananya kan sudah tidak ada ya. Jadi teman-teman pastikan segera melapor ya, segera melapor ke web yang ini agar dananya bisa segera kembali. Dan juga teman-teman yang lain tidak mengalami kasus serupa, silakan nomor yang menipu tersebut silahkan diadukan ya. Diadukannya kemana? Diadukannya ke web aduannomor.id ya. Seperti ini ya. Selalu waspada terhadap nomor telepon, WhatsApp, email, dan juga situs web yang mencurigakan ya. Jadi silahkan diadukan di sini. Nanti teman-teman ya, oh ya ini informasi ya. Kalau yang dari DJP yang resmi itu webnya hanya satu, pajak.go.id. Selain ini ya kemungkinan penipu begitu ya. Jadi jangan klik untuk misalkan ada link di WA ataupun di email ya, diminta mengunjungi web pajak tapi bukan pajak.go.id ya, misalkan apalah yang lainnya, itu jangan ya, kemungkinan penipuan. Kemudian kering pajak juga nomornya cuma 11500 ini aja. Nah biasanya itu melalui WhatsApp yang banyak ya penipuan ya. Mereka menggunakan profil resmi dari DJP seperti itu ya, ataupun juga melalui email kita ada surat teguran, ataupun juga misalkan kita dianggap ada tagihan pajak yang kurang dibayar seperti itu ya. Silahkan pastikan dulu menghubungi kering pajak ataupun pajak.go.id agar kita tidak kehilangan uang kita ya. Oke, caranya seperti itu, dan teman-teman ya jangan lupa untuk diadukan nomor yang telah menipu kita ya, yaitu dengan cara silakan kunjungi aduannomor.id. Kemudian di sini teman-teman ya, untuk memastikan sebelum kita melakukan transfer atau apapun ya, silakan nomor yang menelpon itu teman-teman bisa cek di sini. Klik nomor seluler kemudian dimasukkan, nanti teman-teman itu akan muncul notifikasi nomor ini pernah dilaporkan sebagai penipu atau tidak. Kalau sudah, maka akan ketahuan bahwa itu adalah nomor penipu ya. Kemudian kita juga harus andil nih, kalau kita pernah tertipu atau hampir tertipu, silakan nomornya dilaporkan dengan cara klik yang sebelah kanan, laporkan nomor seluler, agar kalau nomor penipu itu menghubungi orang lain menjadi tahu ini adalah nomor penipuan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin kalau yang sudah terlanjur tertipu, saya doakan dananya segera kembali ya, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan keselamatan, digantikan rezekinya lebih berlimpah ya. Dan tentunya masih banyak lagi info serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.